Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Azra dari HK19D dengan NIM 19416274201019 dari Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang. Perkenalkan, nama saya Dina Silvia Febrianti dari HK19D. Bani Abilah dari HK19B. Perkenalkan, nama saya Inka Alfiani dari HK19D dengan NIM 19416274201064. Perkenalkan, nama saya Putri Anggi Pratiwi dengan NIM 19416274201117. Perkenalkan, nama saya Aula Miranda Heriana dari HK19B. Nama saya Muhammad Ade Sujai dari HK19C. Di sini saya beserta rekan-rekan saya akan menyampaikan atau membahas terkait perlindungan potret untuk promosi tanpa izin pihak terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Langsung saja kepada pembahasannya, yaitu pengertian intelektual. Haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang haki, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Fasilitas Tanaman, Sirkuit Terpadu, dan merek. Kemudian, kemampuan berintelektual dalam masyarakat maupun individu sangat ditentukan berdasarkan seberapa jauhnya kita menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam suatu negara. Lalu, suatu kreativitas individu merupakan karya-karya yang berharga. Dengan begitu, pantas jika hak-hak yang lahir tersebut sebagai property rights sifatnya eksklusif, bahkan diberikan apresiasi yang setinggi-tinggi mungkin, serta dalam wujud perlindungan hukum. Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang selanjutnya disingkat dengan UUHC, menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif dari pencipta yang secara otomatis tercipta dengan nyata, tidak adanya pembatasan dalam ketentuan perundang-undangan, di mana hak eksklusif ini hak bagi pencipta agar tidak adanya pihak lain yang memakai tanpa seizin penciptanya tersebut. Di dalam bidang ciptaan masih diperlukan adanya campur tangan negara yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pencipta dengan kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara itu sendiri. Dengan diciptakannya undang-undang oleh manusia yang dapat mengatur segala tingkah laku yang diperbuat, yang digunakan sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Undang-undang merupakan aturan yang bertujuan untuk mengikat dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran yang terjadi dapat mengakibatkan kerugian dan juga memberikan dampak bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Misalnya, dalam pemberian royalti. Dalam pemberian royalti ini merupakan suatu penghargaan atau imbalan hasil usaha dan pemanfaatan suatu karya yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual. Undang-Undang Hak Cipta Negara Indonesia yaitu Nomor 8 Tahun 2014 tentang hak cipta dengan menggunakan perbandingan Undang-Undang Hak Cipta Negara Singapura, dikarenakan negara Singapura telah berhasil memberikan akibat hukum terkait adanya pelanggaran yang dilakukan pelanggar dalam mengambil potret seorang fotografi tanpa izin, dengan kata lain mengambil foto secara ilegal. Perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum konkret menurut R. Suroso. Bentuk perlindungan hukum atas potret berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang terdapat di dalam potret, jika akan digunakan untuk kepentingan komersial, penggadaan, pengumuman, pendistribusian, dan komunikasi atas potret, akan lebih baik mendapatkan izin dari orang yang akan dipotret atau ahli warisnya.
dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret telah meninggalkan dunia terlebih dahulu. Suatu potret bila memuat gambar 2 orang atau lebih maka harus terlebih dahulu meminta izin kepada masing-masing orang yang ada di dalam potret tersebut dan harus mendapatkan izin ahli waris masing-masing pihak dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia terlebih dahulu. Apabila suatu potret tidak dapat diizin dari pihak terkait, itu dapat merugikan dirinya sendiri walaupun pemegang hak cipta potret tersebut adalah sang fotografer. Bentuk perlindungan terhadap karya cipta potret merupakan suatu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mencegah terjadinya kasus pengambilan potret orang lain tanpa persetujuan pihak yang dipotret yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Walaupun dengan dibuatnya undang-undang tersebut, masih saja ada orang atau fotografer yang mengambil potret orang lain tanpa persetujuan untuk penggunaan secara komersial, penggadaian, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret tanpa si izin yang dipotret. Di sini saya akan membacakan tentang akibat hukum fotografer yang mengambil potret orang lain tanpa izin. Akibat hukum bagi fotografer yang mengambil potret orang lain tanpa izin pihak terkait diupayakan 2 alternatif sengketa, yaitu arbitrase atau pengadilan, dan dapat dikenakan pidana dengan denda paling banyak 500 juta rupiah sesuai dengan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Upaya yang dapat dilakukan dari media sosial dapat dikenakan sanksi hukum bagi orang yang menggunakan potret untuk promosi tanpa izin, yaitu dapat memblokir maupun melaporkan pada pihak sosial media dengan cara melakukan report akun ownership maupun pihak di jejaring sosial yang mengupload potret tanpa izin dari pemegang hak cipta agar akun tersebut ditutup. Hal ini tentunya berlaku jika dari pemegang hak cipta sendiri yang melakukan pengaduan pada pihak media sosial tersebut. Jika tidak melakukan pengaduan, otomatis akun tersebut akan tetap ada di jejaring sosial. Penanganan sengketa yang dapat dilakukan selain melalui media pengadilan, yaitu dengan cara proses arbitrase atau alternatif sesuai Undang-Undang Hak Cipta yang diatur pada pasal 95 ayat 1, di mana diterangkan alternatif penyelesaian sengketa, yakni proses konflik yang diselesaikan dengan mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Penyelesaian ini merupakan jalur alternatif karena dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara damai. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai arbitrase. Sengketa alternatif arbitrase biasanya dipilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara berdamai antara orang yang memotret dan pihak yang dipotret, tanpa harus terjadi sengketa di pengadilan. Biasanya, arbitrase dipilih karena dilakukan dengan cara berdamai antara pemotret dengan yang dipotret, dan ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata itu dapat diselesaikan dengan cara mudah, cepat, murah, dan dengan biaya ringan yang sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh sistem peradilan perdata Indonesia. Dan selanjutnya yaitu ada pengadilan. Bagi orang yang mengambil potret orang lain tanpa seizin pihak yang dipotret, apalagi menggunakan potret tersebut untuk keperluan menggunakan promosi tanpa persetujuan pihak yang dipotret, maka akan dikenakan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ia dikenakan pasal tersebut karena telah menggunakan potret orang lain tanpa seizin pihak yang dipotret. Ia dipidana dengan denda pidana paling banyak sebesar 500 juta. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun penyampaiannya kurang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.